Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan mengenai epidemiologi penyakit rabies, yaitu dengan anggota 4 orang yang terdiri dari saya sendiri, kedua itu Ayunda Citra Amalia, ketiga Ilfas Sahra, dan yang terakhir itu Jan Malika. Untuk bagian pendahuluannya akan saya jelaskan di mana penyakit rabies itu adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus rabies, yang biasanya dari hewan seperti anjing, kucing, dan kera, sering menjadi perantara penularan. Rabies menyerang sistem saraf pusat dan jika tidak segera ditangani, hampir selalu berakibat fatal dengan case fatality rate mencapai 100%. Meski begitu, rabies dapat dicegah dengan pemberian vaksin antirabies atau serum antirabies sesuai jenis dan keparahan gigitan, di mana ASI itu mengalami 35.172 kematian per tahun akibat rabies. India menyumbang 59,9% kematian di Asia. Sedangkan di Indonesia sendiri itu, rabies meningkat dengan lebih dari 80.000 kasus gigitan per tahun dan rata-rata 68 kematian. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada Ilfa Sahra. Baik, yang selanjutnya itu epidemiologi penyakit rabies. Epidemiologi penyakit rabies dapat dianalisis lebih rinci berdasarkan 3 aspek utama. Yang pertama itu orang, waktu, dan tempat. Yang pertama itu orang atau person. Studi ini menunjukkan bahwa distribusi kasus rabies melibatkan beberapa kelompok usia dan jenis kelamin yang berbeda. Mayoritas pasien yang terkena gigitan hewan yang berpotensi menularkan rabies berasal dari kelompok usia dewasa muda hingga parubaya. Secara spesifik, kelompok ini yaitu 0 hingga 44 tahun dan 45 sampai 59 tahun merupakan kelompok yang paling sering menjadi korban dengan risiko gigitan yang lebih tinggi pada orang tua dibandingkan dengan orang yang lebih muda. Ada pula perbedaan antara pria dan wanita juga signifikan dalam konteks epidemiologi rabies. Ditemukan kasus pada wanita, yaitu 53,85% lebih tinggi dibandingkan pria, yaitu 46,14%. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa wanita mungkin lebih sering berinteraksi dengan hewan peliharaannya di rumah. Temuan ini memperlihatkan perlunya intervensi khusus yang ditargetkan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang pencegahan gigitan hewan. Lalu kelompok yang paling berisiko juga yaitu pelajar 16,93% dan petani yaitu 13,62%. Rasanya itu pelajar mungkin lebih sering terpapar gigitan hewan karena kurangnya pemahaman atau kesadaran mengenai bahaya rabies. Sedangkan petani lebih sering terpapar karena interaksi rutin dengan hewan di lingkungan kerja mereka. Baik, selanjutnya itu aspek waktu. Distribusi kasus rabies menunjukkan adanya pola musiman, di mana kasus gigitan hewan tertinggi terjadi pada kuartal ketiga tahun Juli hingga September, diikuti oleh kuartal kedua, yaitu pada bulan April hingga Juni. Periode ini bertepatan dengan musim panas dan musim awal gugur, ketika aktivitas manusia di luar ruangan cenderung meningkat. Begitu juga dengan aktivitas hewan. Pada bulan-bulan ini, hewan seperti anjing lebih aktif karena berada dalam masa estrus atau musim kawin yang dapat membuat mereka lebih agresif dan cenderung menggigit. Lalu ada faktor yang ketiga, yaitu tempat. Tempat kejadian gigitan hewan juga memainkan peran penting, di mana sebagian besar gigitan hewan terjadi di lingkungan rumah, yaitu sebanyak 78,62%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa hewan peliharaan seperti anjing dan kucing yang ada di rumah merupakan sumber utama paparan rabies bagi manusia. Lingkungan domestik yang kurang aman dalam hal ini berpotensi meningkatkan risiko gigitan. Selain di rumah, gigitan juga tercatat terjadi di dekat rumah, yaitu sebanyak 10,21%, dan di tempat-tempat publik seperti jalan raya dan lingkungan masyarakat sebanyak 3%. Studi ini juga menunjukkan bahwa anjing adalah spesies yang paling sering menyebabkan gigitan, di mana angkanya itu mencapai 67,57%, diikuti oleh kucing 26,23%, dan tikus sebanyak 4,75%. Anjing cenderung menggigit bagian tubuh bawah seperti tungkai, sedangkan kucing lebih sering menyerang bagian tubuh atas seperti lengan dan tangan. Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh karakteristik perilaku dan postur tubuh hewan-hewan tersebut ketika berinteraksi dengan manusia. Sekian materi dari saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya itu etiologi rabies yang akan dijelaskan oleh Jan Malika. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi rabies. Etiologi rabies sendiri merupakan merupakan
etiologi rabies mengacu pada virus rabies yang merupakan bagian dari genus Lissa virus. Virus ini memiliki bentuk peluru yang menginfeksi sistem saraf pusat hewan berdarah panas termasuk manusia. Rabies sendiri ditularkan terutama melalui gigitan hewan yang terinfeksi karena virus tersebut terdapat di dalam air liur. Setelah masuk ke dalam tubuh, virus rabies menyerang melalui saraf tepi menuju sistem saraf pusat yang menyebabkan inflamasi otak akut. Virus ini menunjukkan afinitas tinggi terhadap jaringan saraf dan patogenesisnya yang melibatkan perjalanan retrograd melalui saraf motorik menuju sumsum tulang belakang dan otak. Dan selanjutnya ada manifestasi klinis rabies. Yang pertama yaitu fase prodromal 1-3 hari. Pada fase ini gejala awal yang tidak spesifik muncul, mirip dengan infeksi virus lainnya. Tanda-tanda umum meliputi demam ringan, kelelahan, nyeri kepala, nyeri otot, mual dan muntah, kesemutan, rasa terbakar dan gatal di tempat gigitan yang sering menjadi tanda rabies. Yang kedua yaitu fase sensorik atau fase eksitasi di mana 2-3 hari. Ini merupakan fase utama di mana gejala neurologis mulai muncul, di mana kecemasan, gelisah, halusinasi, hiperaktif motorik dan mental, hipersensitivitas terhadap cahaya, suara, dan sentuhan, kejang otot terutama saat menelan yang menyebabkan pasien takut untuk minum, bahkan udara yang meniup wajah bisa mengacu kejang. Dan yang ketiga yaitu fase neurologis parah atau fase paralit, yaitu hingga 10 hari. Selama fase ini rabies dapat berkembang menjadi dua bentuk yaitu rabies liar dan rabies paralitik. Gejalanya meliputi agitasi ekstrim, kekerasan, dan kejang otot yang parah. Yang kedua itu kelemahan otot yang progresif dimulai di area terkena gigitan dan menyebar ke seluruh tubuh. Pada fase ini pasien mungkin mengalami koma. Dan yang terakhir yaitu fase koma dan kematian. Fase terminal rabies ditandai oleh koma yang biasanya berkembang dalam beberapa hari hingga beberapa minggu. Koma mendalam seperti gagal fungsi organ vital, seperti gagal pernapasan tanpa pengobatan intensif. Fase ini hampir selalu berakhir dengan kematian dalam hitungan hari akibat gagal nafas atau komplikasi kardiovaskular. Terima Baik, untuk materi rantai penularan rabies itu akan saya jelaskan sendiri. Yaitu pertama, reservoir virus, yaitu hewan terinfeksi seperti anjing, kucing, gerah, musang, serigala, rekun, kelelawar, anjing, dan kucing adalah reservoir utama. Kemudian penularan. Virus terdapat dalam air liur hewan terinfeksi penularan dan dapat terjadi melalui gigitan, goresan, atau jilatan. Kemudian mekanisme infeksi, yaitu virus bereplikasi di jaringan sekitar titik masuk, menembus aliran darah atau melalui serabut saraf menuju sistem saraf pusat. Kemudian masuk ke fase inkubasi, yaitu bervariasi antara 2 minggu hingga 2 tahun, umumnya 3-8 minggu. Individu yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala awal. Kemudian masuk ke gejala awal dan lanjutan, demam, sakit kepala, gejala neurologis, perubahan perilaku, dan kejang segala panjutan, yaitu kecemasan, kebingungan, halusinasi, tanda khasnya yaitu hidrofobia atau ketakutan terhadap air. Kemudian masuknya prognosis, yaitu tanpa pengobatan. Rabies berakhir fatal dalam 1-2 minggu setelah gejala muncul. Untuk materi selanjutnya itu saya serahkan kepada Ayunda. Baik, perkenalkan saya Ainda Citra Amalia dengan NIM K01123171. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya pencegahan dan pengendalian dari rabies. Yang pertama itu ada pencegahan, yaitu yang pertama melakukan vaksinisasi anjing. Nah, vaksinisasi massal adalah strategi utama untuk mengendalikan rabies. Nah, cakupan vaksinasi yang tinggi minimal 70% dari populasi anjing sangat penting untuk membangun herd immunity. Ini berarti bahwa jika cukup banyak anjing yang divaksinasi, penyebaran virus rabies akan berkurang secara signifikan. Selanjutnya ada pendidikan dan penyuluhan. Masyarakat perlu diberikan informasi yang jelas tentang rabies, cara penularan, gejala, serta pentingnya vaksinasi. Nah, penyuluhan ini dilakukan melalui berbagai media termasuk seminar, poster, dan kampanye media sosial. Selanjutnya ada pemasangan baliho. Pemasangan baliho ini berisi informasi tentang rabies merupakan strategi visual yang efektif. Baliho dipasang di tempat-tempat yang strategis sehingga mudah diakses oleh masyarakat. Nah, informasi yang tertulis secara jelas dan menarik dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Selanjutnya ada pengawasan dan regulasi. Pemerintah daerah telah mengeluarkan regulasi yang mengatur pemeliharaan anjing dan hewan penular rabies lainnya. Ini mencakup registrasi pemilik, vaksinasi, serta pengawasan terhadap peredaran hewan. Dalam kasus ini, di mana hewan menunjukkan gejala rabies atau tidak terdaftar, dilakukan pemusnahan secara selektif dan terarah. Nah, ini bertujuan untuk mencegah penyebaran virus tanpa menimbulkan dampak sosial yang besar. Selanjutnya ada Pararam Desa Adat. Nah, menurut jurnal yang saya baca, Pararam adalah aturan yang diterapkan
ditetapkan oleh desa adat untuk mengatur perilaku masyarakat dalam konteks rabies. Nah, Parara dapat mencakup ketentuan tentang pemeliharaan anjing, prosedur vaksinasi, dan pelaporan kasus gigitan dan sanksi bagi pelanggar. Parara menunjukkan kemampuan hukum adat untuk beradaptasi dengan tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat untuk menciptakan regulasi yang relevan dan dapat diterima secara lokal. Selanjutnya ada upaya pengendalian. Nah, yang pertama itu manajemen pasien gigitan anjing. Pemerintah telah membangun rabies center di beberapa rumah sakit dan puskesmas. Ini untuk menangani kasus gigitan anjing. Fasilitas ini menyediakan perawatan medis yang diperlukan, termasuk pembersihan luka dan pemberian vaksin anti rabies atau VAR, serta serum anti rabies atau SAR. Selanjutnya ada kolaborasi multisektoral. Nah, pendekatan pluralisme hukum yang menggabungkan hukum adat dan nasional dapat menciptakan kerangka kerja yang lebih kuat untuk penanggulangan rabies. Selanjutnya ada pembentukan tim rabies desa. Nah, tim ini bertugas mengawasi dan melaksanakan program pencegahan rabies di tingkat desa. Mereka berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah dalam hal informasi, vaksinasi, dan pelaporan kasus. Dengan adanya tim ini, diharapkan program vaksinasi dapat berlangsung secara berkelanjutan dan mencapai cakupan yang diinginkan. Yang selanjutnya ada monitoring dan evaluasi, melakukan surveillance berkala untuk memantau angka kasus rabies, efektivitas program vaksinasi, dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang ada. Yang terakhir ada adaptasi hukum dan sosial budaya. Nah, pendekatan yang mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan sosial masyarakat ini dapat meningkatkan kepatuhan terhadap program penanggulangan rabies. Misalnya, memanfaatkan sistem desa adat untuk mengedukasi dan mengarahkan masyarakat. Masyarakat harus dilibatkan dalam setiap tahap program, dari perencanaan hingga pelaksanaan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan normal lokal. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada para pemateri. Baik, yang kita dapat simpulkan itu, penyakit rabies adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus rabies yang biasanya ditularkan melalui gigitan, cakaran, dan atau air liur hewan yang terinfeksi. Rabies adalah penyakit zoonosis akut yang disebabkan oleh infeksi virus rabies, dan manifestasi klinisnya adalah ketakutan endemik, fobia air, kejang, otot faring, dan kelumpuhan progresif. Rantai penularan rabies dimulai dengan hewan yang terinfeksi seperti anjing, kucing, kera, musang, serigala, kelelawar. Anjing dan kucing merupakan reservoir utama virus, pentingnya untuk melakukan vaksinasi. Untuk melakukan vaksinasi hewan peliharaan dan hewan liar menjadi di mana program vaksinasi yang komprehensif dikombinasikan dengan pendidikan masyarakat tentang pencegahan rabies dan penanganan luka gigitan yang cepat dan efektif. Sehingga sangat penting untuk melindungi masyarakat dari rabies. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.